Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putra dengan nomor peserta S004 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan yang ada di bumi Banjar ini. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Lebih tepatnya hadirin, terdapat sebanyak 1340 suku bangsa. Menurut B.J. Habibie, keberagaman di Indonesia adalah kekayaan yang luar biasa. Gus Dur juga mengungkapkan, kemajemukan harus diterima sebagai anugerah, bukan sebagai masalah. Bahkan hadirin, seorang tokoh dunia bernama Nelson Mandela ikut menyatakan kekagumannya terhadap Indonesia. Beliau mengatakan, Indonesia adalah contoh nyata bagaimana perbedaan bisa menjadi harmoni. Bukankah hal ini patut kita syukuri hadirin? Alhamdulillah. Namun sungguh disayangkan hadirin sekalian, pada tahun 2024 lalu kita dikejutkan oleh berita duka dari saudara-saudara kita di Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari website detik.com, konflik yang melibatkan warga desa Ilepati dan desa Bugalima kembali pecah pada tanggal 21 Oktober 2024. Konflik ini berakar dari sengketa tanah hak ulayat yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara dua suku. Dalam kejadian ini hadirin, 2 nyawa melayang, 49 rumah hangus terbakar, dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Belum usai duka yang kita rasakan atas konflik di Flores Timur tersebut, kita kembali dikejutkan oleh kabar bentrokan antar warga yang terjadi di Ambon, Maluku pada tanggal 11 Januari 2025 sebagaimana diberitakan oleh kompas.com. Meskipun skalanya tidak sebesar tragedi kemanusiaan yang pernah mengguncang Maluku di akhir tahun 1999, namun peristiwa ini hadirin tetap menorehkan keprihatinan yang mendalam di hati kita semua. Kejadian memilukan ini dapat mencoreng nama baik Indonesia sebagai negara multikultural yang harmonis di mata dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, keberagaman yang ada di Indonesia adalah karunia besar dari Allah yang patut kita syukuri. Namun hadirin, di tengah keberagaman itu muncul pertanyaan, bagaimana cara kita menjaga persaudaraan agar tetap terjalin kuat di tengah masyarakat yang multikultural? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan membawakan syarahan yang berjudul
merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan qori kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin yang kami hormati,
berdasarkan tafsir Sofwatut Tafasir jilid 3 halaman 219 karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau menafsirkan kata lita'arafu. Lita'arafu ay liyahsila bainakumut ta'aruf wat ta'allafu. Agar kamu saling kenal mengenal, menjalin komunikasi yang harmoni, serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Menurut Buya Hamka melalui tafsirnya Al-Azhar jilid 9 halaman 122 sampai 124 menjelaskan bahwa surah Al-Hujurat ayat 13 memberi peringatan dan nasihat sopan santun. Jangan sampai orang-orang beriman mengolok, menghina dan merendahkan yang lainnya. Menurut beliau hadirin, orang yang beriman akan selalu menilik kekurangan yang ada pada dirinya. Sedangkan orang yang tidak beriman yang selalu melihat kekurangan orang lain dan tidak ingat akan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Cintailah kepada manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Untuk itu hadirin, mari kita saling bertoleransi dan saling menghormati. Karena kita diciptakan beragam, bukan untuk saling mengecam. Kita diciptakan berbeda, bukan untuk saling menghina. Tetapi kita diciptakan beraneka ragam untuk saling mengenal dan bersatu padu menuju Indonesia maju. Sebagaimana semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lalu, bagaimanakah cara Islam dalam merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural tersebut? Jawabannya terdapat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Hakim yang baik hati, yang insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Imam Ismail Haqqi Al-Barsyawi dalam tafsirnya Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tafarruq atau berpecah belah ialah idh kuntum a'da'a, apabila kamu berselisih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Al-jama'atul rahmah wal furqatu azab. Persatuan itu adalah rahmat, sedangkan perpecahan itu adalah azab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dengan demikian hadirin, solusi untuk merawat persaudaraan di tengah masyarakat yang penuh keberagaman ini adalah harus bersatu, bukan berseteru, berintegrasi, bukan disintegrasi, dan siap berkompetisi, bukan berkelahi. Mulai titik ini, mari kita saling bersinergi, jangan saling caci maki. Lebih baik berkolaborasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Selalu menjaga ukhuwah watoniyah, Ukhuwah basyariyah, Ukhuwah insaniyah, dan tentunya menjaga ukhuwah Islamiyah. Jika sikap ini yang kita tumbuh kembangkan, insya Allah dengan begitu persaudaraan di tengah masyarakat multikultural di Indonesia akan selalu terjaga dan terawat. Setuju hadirin? Hadirin yang kami cintai, dari syarahan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam rangka menjaga harmonisasi dan merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural di Indonesia, yang harus kita lakukan ialah saling bertoleransi dan saling menghormati antar suku, antar umat beragama, antar lintas agama,
dan saling bersatu padu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.